Shalom. Kita bertemu lagi pada minggu ini. Kali ini untuk bab yang ke-6 kalau saya tidak salah. Ya. Yaitu untuk modul 2. Oke. Jadi kali ini kita akan belajar tentang tajuk besar, yaitu kerjakan rencana saudara, bab 6 ya. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mahu mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biaya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jika ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Lukas 14 ayat 28 hingga 30. Seorang berkata, jika kita gagal membuat perencanaan, kita sedang merencanakan kegagalan. Prinsip yang lain mengatakan, rencanakan pekerjaanmu dan kerjakan rencanamu. Yesus sendiri pada ayat di atas mengingatkan kita bahwa adalah suatu kebodohan untuk memulai suatu proyek tanpa duduk terlebih dahulu untuk membuat anggaran kos dan memastikan bahwa saudara memiliki potensi dan kemampuan untuk menyelesaikan tugas itu. Merupakan suatu kebodohan untuk memulai sesuatu, khususnya sesuatu yang berkaitan dengan nama Tuhan, tanpa memberikan kemampuan kita yang terbaik untuk menyelesaikan proyek itu. Jadi, hal pertama yang perlu kita kerjakan dalam pelayanan perintisan gereja adalah pemikiran yang serius seperti kemungkinan untuk mengerjakan tugas yang terdapat dalam hati kita. Kita akan melaksanakan hal ini. Perencanaan yang objektif. Apakah yang dimaksud dengan perencanaan objektif? Maksudnya ialah perencanaan yang nyata dengan sasaran atau tujuan yang padat, yang termasuk perencanaan yang jelas, serius, nyata, dan progresif. Objektif juga memiliki pendapat yang tidak mengenai orang tertentu, tidak memihak dan tidak berprasangka. Semuanya ini membezakan langsung dengan perencanaan yang subjektif, yang seringkali mengenai orang tertentu, memihak dan berprasangka. Pemikiran seperti ini sering disebut berhayal. Lihatlah segala cara yang saudara harapkan akan terjadi. Hal-hal ini adalah pemikiran seseorang penghayal yang terlalu sombong atau percaya diri untuk mencapai ide atau cita-citanya kepada orang lain yang mungkin pandangannya tidak terpengaruh sasaran. Ini merupakan pemikiran yang terpengaruh oleh emosi, perasaan, dan bayangan. Pemikiran dan perencanaan subjektif tidak dapat dipercaya dan salah arah. Biasanya terlalu emosional, sentimental, dan tidak nyata. Pemikiran yang subjektif dapat kelihatan sangat rohani. Seringkali dituliskan dalam kata-kata klise seperti Allah akan mengatasi segala sesuatu. Tuhan akan menyediakan. Oh, semuanya ada di dalam tangan Allah. Untuk apa saya harus sibuk-sibuk? Bagaimanapun juga, Yesus sendiri mengingatkan kita
tentang pemikiran seperti ini. Ia berkata bahwa kita tidak boleh membebaskan diri dari pemikiran-pemikiran masa depan atau perencanaan. Jika seseorang akan melaksanakan suatu proyek besar, hal pertama yang harus ia lakukan adalah duduk dan berpikir secara mendalam, bukan secara subjektif dengan sikap yang tidak bertanggung jawab, yang berkata, "Oh puji Tuhan, semuanya ini adalah pekerjaan Allah. Ia akan menangani segala sesuatunya dan membayar semuanya," dan sebagainya. Ia memperingatkan kita untuk merencanakan dengan sasaran yang jelas. Pertanyaan yang paling penting ialah, apa tujuan yang sebenar? Dan apa yang sebenarnya memanggil kita untuk bekerja? Dan bagaimana saya menanganinya? Biarlah hal ini difahami secara jelas bahwa ketika saya mendorong untuk perencanaan objektif yang hati-hati, saya tidak sedang mendorong Anda untuk tidak merencanakan dengan iman. Maksudnya, pakailah iman dalam visi dan perencanaan kita semua. Sediakan tempat bagi tindakan Allah. Tetapi ingatlah juga bahwa ada pencobaan yang besar antara iman dan kebodohan. Kita dapat menjadi orang-orang yang beriman, tetapi hal ini tidak berarti kita harus bodoh atau tidak bertanggung jawab. Perencanaan yang tepat tidak pernah bertentangan dengan iman. Di sini diajukan 5 pertanyaan praktik yang harus Anda persiapkan dan tanyakan kepada diri Anda sendiri. Di mana? Di mana Anda merencanakan untuk merintis sebuah gereja baru? Tempat harus sudah ada di pikiran Anda. Apa yang Anda ketahui tentang tempat itu? Bagaimana Anda mengetahui bahwa segala sesuatu akan menolong Anda untuk mengetahuinya? Oleh itu, kunjungi tempat itu. Dapatkan risalah-risalah dan maklumat tentang tempat tersebut. Kenali orang-orang yang tinggal di sekitarnya, yang baru tinggal atau yang sudah lama tinggal di sana. Buatlah satu catatan tentang tempat itu dan letakkan semua maklumat yang Anda sudah dapat di dalamnya. Yang kedua, apa? Maksudnya di sini, apa tujuan sebenarnya Anda berada di sana? Jika tempat Anda merencanakan perintisan gereja itu berada di luar negeri, Anda perlu mengetahui jawaban hal-hal di bawah ini. 1. Bagaimana situasi politiknya? Apa jenis pemerintahan? Bagaimana kebijaksanaan terhadap kehidupan beragama, kekristenan, dan penginjilan di tempat tersebut? Jika tempat itu anti keagamaan, apakah kelompok-kelompok gereja boleh bertahan? Larangan apa yang diberi kepada kelompok keagamaan? Apakah orang-orang percaya akan terancam? Peraturan apa yang akan mereka hadapi? Atau hukuman apa yang akan mereka hadapi? Apakah pemerintahan politiknya stabil atau bagaimana? Bagaimana hubungannya dengan negara Anda? Visa jenis apa yang akan Anda perolehi? Dapatkah saudara memasuki negara itu sebagai pekerja gereja? Ataukah Anda harus berperan sebagai pembuat tenda, dalam tanda kutip? Apakah mungkin untuk bepergian secara bebas di dalam negara lain? Pertanyaan yang kedua, bagaimana situasi ekonomi di negara tersebut? Keadaan ekonomi yang bagaimana yang sedang berlaku?
Berapa pendapatan perorangan setahun? Bagaimana standar atau standar kehidupan umum rakyat di tempat itu? Apakah makanan, pakaian, dan keperluan hidup Anda sudah tersedia? Bagaimana keadaan ekonomi orang-orang percaya di negara itu? Apakah mereka didiskriminasi dalam ekonomi? Pertanyaan yang ketiga, keadaan pendidikan. Bagaimana tingkat kemampuan mengenal huruf di negara itu? Apakah ada program membantras buta huruf di sana? Bahasa apa yang digunakan di negara itu? Apakah Kristen diizinkan di sana? Apakah ada fasiliti percetakan di situ? Berapa biaya percetakan di sana? Pertanyaan yang lain. Tadi yang pertama di mana? Yang kedua apa? Yang ketiga ini adalah bila. Bagaimana kita dapat secara berkesan melancarkan suatu program perintisan gereja? Bila waktunya dalam tahun itu, musimnya, cuacanya, percutian apa? Bila saya dapat berharap untuk tiba di sana, apakah Anda menyediakan waktu khusus untuk kita memulai di sana? Kemudian pertanyaan yang keempat adalah bagaimana? Bagaimana kita dapat secara berkesan melancarkan proyek perintisan gereja di situ? Mengatur satu kampanye massa, memulai kebaktian rumah, mengatur program perkunjungan dari rumah ke rumah. Apakah pendekatan kita? Bagaimana kita dapat meraih tanggapan dari hal-hal yang sudah disebutkan sebentar tadi? Pertanyaan yang kelima, sumber-sumber apa yang akan kita perlukan? Yang pertama, kaki, tangan. Maksudnya teamwork atau satu tim sangat diperlukan untuk usaha ini, yang bekerja sama untuk usaha ini. Yang kedua, peralatan. Contoh, PA system atau peralatan musik. Seterusnya, sokongan keuangan. Berapa kos yang akan diperlukan untuk program awal ini, untuk mengawali program tersebut? Berapa kos yang akan diperlukan untuk program-program selanjutnya? Dari mana sokongan keuangan ini diperolehi? Ini adalah sangat penting untuk difikirkan secara mendalam. Oleh itu, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita menemukan keperluan-keperluan, menentukan sasaran, memerinci kaedah, dan mengembangkan sumber-sumber. Pertanyaan yang lain adalah, apakah visi saudara? Apakah sasaran jangka panjang saudara? Jika saudara merencanakan untuk merintis suatu gereja, mengapa tidak berhenti sekarang? Ambil sehelai kertas dan mulai menulis visi jangka panjang Anda untuk gereja yang bakal Anda rintis. Dalam menulis visi saudara, cobalah sejelas mungkin. Hindari istilah-istilah yang samar-samar atau abstrak, yang tidak jelas tujuannya, yang tidak jelas apakah Anda dapat mencapai tujuan tersebut. Catatkan dalam penjelasan di mana, bila, bagaimana, seperti apa, seberapa besar. Terangkan gambaran yang diberikan Allah untuk gereja yang akan saudara rintis. Visi Anda seharusnya adalah satu, diberikan oleh Allah.
Apa maksudnya? Setiap proyek untuk perintisan gereja harus berasal dari Tuhan. Jika kita memulai proyek semacam itu untuk alasan pribadi atau keegoisan, akan ada kerusakan yang tragik dalam setiap dasar yang akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan gereja tersebut. Visi kita yang kedua adalah harus jelas. Apa maksudnya? Salah satu perbedaan antara suatu visi dan satu tujuan adalah faktor kejelasan suatu visi tidak memiliki kejelasan di dalamnya. Contoh, orang mungkin berkata, tujuan saya adalah keuntungan. Tujuan saya adalah membangun sebuah gereja yang besar. Kemudian, hal yang ketiga, visi Anda adalah dapat diukur. Rencana kita harus memiliki faktor yang mengizinkan kita untuk secara tepat mengukur kemajuan. Hal ini termasuk jumlah. Maksudnya, berapa orangkah yang kita percaya dapat kita menangkan. Yang kedua, waktu. Berapa lama saudara merencanakan untuk mencapai hal tersebut? Yang ketiga, anggaran. Berapa kos yang saudara perkirakan? Hal lain lagi yang harus dipikirkan sebagai visi Anda yang seharusnya adalah dapat dikomunikasikan. Rencana Anda harus cukup khusus dan jelas untuk diperbincangkan kepada teman-teman dan rekan sekerja Anda, kepada jemaat Anda, ya. Kemudian seterusnya visi yang lain adalah nyata. Bahkan tujuan iman kita harus nyata. Faktor iman akan meningkatkan tujuan perencanaan Anda, tetapi tidak akan melampaui dunia dan kenyataan. Dan yang lainnya, visi itu harus dapat dicapai. Jika Anda memiliki visi yang sangat besar, dianjurkan untuk memecah-mecahkannya menjadi potongan yang lebih kecil dan dapat dicapai. Bagilah visi Anda di dalam tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Jadikan visi utama Anda menjadi tujuan jangka panjang, kemudian bagilah ke dalam tujuan jangka pendek. Apakah tujuan saudara? Pertanyaan yang paling penting. Dalam mempertimbangkan langkah-langkah praktik yang harus diambil untuk melaksanakan dan memenuhi visi Anda yang meliputi bagaimana, bila, siapa, maksudnya siapa yang sebagai tim Anda, dan yang terakhir adalah anggaran atau kos atau biaya yang akan kita perlukan untuk memulai program perintisan gereja tersebut. Baiklah, sudah selesai bab 6. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan sambung ke bab yang ke-7 pada minggu yang akan